Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Matius bab 18 ayat 13. Di antara kita pasti pernah merasakan kehilangan, entah itu barang atau orang yang kita sayangi. Namun, alangkah senangnya kita ketika bisa menemukan kembali barang atau orang yang kita sayang. Demikianlah yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya saat menjadi gembala. Ia mengumpamakan tentang domba yang hilang dan bertemu kembali oleh pemiliknya. Jika kamu seorang gembala memiliki banyak domba, saat itu juga ada satu ekor domba yang tersesat, maka kamu pasti akan mencari satu ekor domba yang tersesat. Karena ketika kamu menemukan satu ekor domba yang tersesat dan hilang, kamu pasti akan merasakan kesenangan yang lebih besar dibandingkan menggembala banyak domba yang tidak tersesat. Dari situlah Tuhan Yesus menekankan poin penting tentang perumpamaan domba yang hilang. Karena pemilik domba akan lebih bahagia ketika bisa menjumpai seekor domba yang tersesat dan hilang. Dari perumpamaan tersebut, kita bisa mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Karena begitu besar kasih Allah Bapa kepada anak-anaknya, Ia tidak menginginkan seorang pun dari anak-anaknya hilang. Sebab itu, Tuhan selalu mencari semua umatnya yang hilang untuk dibawa kembali pulang. Dalam cerita Alkitab, para murid bukanlah binatang domba, melainkan hanya perumpamaan saja, bahwa mereka adalah seorang manusia yang berhak memberikan teguran kepada temannya saat sedang berbuat dosa, bahkan menyimpang dari jalan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Sebagai seorang murid, ia dapat memberikan nasihat secara pribadi, bahkan dengan banyak saksi di hadapan seluruh jemaat. Hal itu bertujuan agar bisa mendapatkan saudaranya kembali kepada jalan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Namun, ketika orang yang tersesat itu susah untuk dinasihati dan melawan, maka akan dikucilkan seperti yang tertulis dalam Injil Matius bab 18 ayat 15 sampai dengan 17. Di dalam kitab tersebut, Tuhan Yesus memberikan wewenang kepada semua murid untuk menentukan menerima atau tidaknya seseorang yang hidup berjemaat bersama mereka pada waktu itu. Renungan singkat tentang kasih ini mengajarkan kepada kita betapa besarnya kasih Allah kepada setiap umatnya yang tersesat dan hilang. Di situ Tuhan Yesus menegaskan kepada kita bahwa Allah Bapa tidak akan membiarkan kita semua tersesat. Ia selalu mencari kita dan meluruskan jalan yang sedang kita tempuh. Demikianlah kita harus saling menegur ketika ada teman yang menyimpang untuk dibawa kembali ke jalan yang benar. Namun, sekali-kali kita tidak boleh menghakimi, melainkan selalu mengasihi semua orang apapun keadaannya. Karena sebagai manusia, akan ada masanya kita membutuhkan teguran yang sama dari orang lain agar dapat hidup dengan benar menurut kehendak